Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak Umi semua. Ya, alhamdulillah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik kita. Hari ini kita sudah masuk ke tema 2 atau bukunya 3B ya. Menyayangi tumbuhan dan hewan. Nah, silakan dibuka bukunya. Hari ini kita akan pelajari manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Baiklah, marilah kita buka dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, tumbuhan bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Manfaat tumbuhan diantaranya sebagai sumber makanan, bahan baku industri, peralatan rumah tangga, bahan pakaian, pewarna alami, dan kesehatan. Sebagai sumber makanan pokok, padi diolah menjadi gabah dan diproses teknologi pangan sehingga menjadi beras, kemudian dimasak hingga menjadi nasi. Nah, ini sumber makanan ya, manfaat tumbuhan. Kemudian sebagai bahan baku industri, getah yang keluar dan mengiris di pohon-pohon karet akan dikumpulkan ke dalam bak mandi. Setelah itu akan dikirim dan diproses oleh pabrik untuk melayani sebagai bahan baku untuk industri. Nah, ini manfaat tumbuhan sebagai bahan baku industri ya. Selanjutnya, peralatan rumah tangga. Tumbuhan juga bermanfaat sebagai peralatan rumah tangga, bisa dari batang kayu pohon jati, mahoni, dan lain sebagainya yang bisa digunakan untuk peralatan rumah tangga. Jadi anak-anak bisa lihat ya, ada beberapa kursi kan, kemudian juga sebagai bahan pakaian. Nah, untuk proses pembuatan sebuah baju memerlukan proses yang sangat panjang. Proses pembuatan baju dimulai dari pemetikan bunga kapas sampai dengan menjahit kain menjadi baju. Boleh anak-anak lihat gambar ini. Selanjutnya, sebagai pewarna alami. Nah, kenapa? Ya, tumbuhan juga sebagai pewarna alami karena bisa dimanfaatkan sebagai sayur, air rebusan, dan membuat air berwarna merah dan dapat digunakan untuk pewarna makanan. Ya, jadi dari tumbuhan itu warnanya apa bisa jadi pewarna. Selanjutnya, kesehatan. Jahe, contohnya ya, jahe yang diolah menjadi minuman hangat juga bisa mengurangi masuk angin, dan sari dari jahe juga bisa menyembuhkan batuk karena efeknya sangat melegakan tenggorokan. Ya, jadi itu tadi manfaat tumbuhan, beberapa manfaat tumbuhan ya. Kemudian kita bisa melihat tumbuhan juga bisa menjadi tanaman hias ya, dimanfaatkan sebagai penghias taman-taman, rumah, dan tempat-tempat umum. Jadi banyak sekali ya manfaat-manfaat dari tumbuhan. Contohnya juga tanaman ya, ada macam-macam bunga melati, bunga mawar ya. Itu bisa sebagai hiasan, ada juga sebagai tradisi, misalnya bunga melati kan. Kemudian setiap makhluk hidup memang bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya. Tumbuhan bermanfaat untuk manusia, hewan juga memiliki manfaat untuk manusia. Nah, jika kita bersikap baik terhadap tumbuhan, maka tumbuhan akan memberikan manfaat kepada kita ya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sifat komutatif pada penjumlahan. Sifat komutatif atau sifat pertukaran adalah sifat operasi hitung terhadap dua bilangan yang memenuhi pertukaran letak antar bilangan sehingga menghasilkan hasil yang sama. Rumusnya, A ditambah B sama dengan B ditambah A. Perhatikan contoh berikut. Hitunglah hasil dari 120 ditambah 930. Kita selesaikan soalnya dengan cara bersusun ke bawah ya. 120 ditambah 930. Kita hitung dari bilangan satuannya. 0 ditambah 0 hasilnya 0. 2 ditambah 3 hasilnya 5. 1 ditambah 9 hasilnya 10. Maka 120 ditambah 930 sama dengan 1050.
Nah, apabila posisi kedua bilangan kita tukar, apakah hasilnya akan tetap sama? Sekarang kita coba selesaikan hasil dari 930 ditambah 120. Kita selesaikan dengan cara bersusun lagi ya. 0 ditambah 0 hasilnya 0. 3 ditambah 2 hasilnya 5. 9 ditambah 1 hasilnya 10. Maka 930 ditambah 120 sama dengan 1050. Nah, ternyata hasilnya sama ya. Disitulah berlaku sifat komutatif. Maka 120 ditambah 930 sama dengan 930 ditambah 120. Contoh berikutnya, 200 ditambah 350 sama dengan 550. 350 ditambah 200 sama dengan 550. Jadi, 200 ditambah 350 sama dengan 350 ditambah 200. Sampai sini, apakah anak-anak paham? Kita coba kerjakan contoh yang lain ya. 410 ditambah 250 sama dengan 660. 250 ditambah 410 sama dengan 660. Nah, terlihat bukan? Apabila kita tukar posisi kedua bilangan tersebut, hasilnya akan tetap sama. Jadi, 410 ditambah 250 sama dengan 250 ditambah 410. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan bersama-sama lagu Cemara ciptaan A.T. Mahmud. Ya, mari anak-anak ini syairnya ya, silakan kita nyanyi bersama. Cemara pohon ramping, daunnya halus langsing, bergerak-gerak kian kemari, seperti camar menari. Ketika angin lalu menyentuh daun cemara, terdengar desir di telingaku, sebuah lagu merdu. Cemara pohon ramping, daunnya halus langsing, bergerak-gerak kian kemari, seperti tangan penari. Ketika angin lalu menyentuh daun cemara, terdengar desir di telingaku, sebuah lagu merdu. Terdengar desir di telingaku, sebuah lagu merdu. Baiklah anak-anak, untuk tugas hari ini silakan buka bukunya halaman 7 di poin ayo berlatih nomor 1 sampai 6. Silakan dikerjakan ya.
Materi pembelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Selamat belajar anak-anak. Marilah kita tutup dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.